Ini sih alhamdulillahirabbil alamin. Terus memang kan aku ketika aku ada kajian-kajian aku tuh sebenarnya nggak suka kalau lihat muslimah tuh harus berarti banting tulang gitu. Terus aku baru pulang dari umroh, aku dengar cerita Siti Khadijah dan aku punya keinginan supaya enggak lah, muslimah tuh harus bisa kaya raya, muslimah tuh harus bisa mensejahterakan diri dia dan bisa juga mensejahterakan keluarga sebagaimana Siti Khadijah membiayai semua perjuangan Nabi Muhammad SAW. Berarti bisa muslimah itu mempunyai dampak sosial terhadap perkembangan perekonomian. Aku tulis-tulis konsepnya ya, terus ya udah alhamdulillah nih dapatlah ide untuk membangun House of NG. Jadi tidak hanya sekedar jualan baju gitu, tapi saya mau ini apa ya, tercatat sebagai amal jariah saya juga. Jadi ketika saya bisa memberikan kemanfaatan buat yang lain itu kan insya Allah akan tercatat sebagai amalnya kita yang bisa menjadi um, ya kemudahan buat kita masuk surga. Jadi Mbak Edi yang ngedesain atau Oh kalau aku terus terang memang bagian akan suka ya, maksudnya desain-desain baju gitu ya, namanya mungkin dulu pernah saya jadi putri Indonesia kali ya, terus diminta untuk berpenampilan dengan pantas, kayaknya oke deh bikin baju dengan brand sendiri. Desain sekarang mudah ya ternyata ya. Maksudnya iya, aku yang dulunya kalau misalkan aku bisa share, saya aku nggak bawa, aku tuh sebenarnya dari nge-sketch aja. Jadi bukan yang pakai aplikasi seperti hari-hari terakhir ini yang wow sekali perkembangannya, tinggal di stick it here gitu kan, patch here gitu, terus change your color gitu kan, choose your materials gitu, itu kan sangat mempermudah ya. Nah, bahkan nggak cuma sampai di situ, ternyata itu pun udah dalam bentuk pola. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau cuma sekedar buat ngegambar gitu, itu pasti akan menjadi sangat-sangat gampang ya. Dan hari-hari ini ternyata aplikasinya itu sudah sangat memudahkan untuk setiap desainer, tidak hanya sampai kepada mau desainnya seperti apa, siluetnya seperti apa, combination material seperti apa, itu bahkan sampai turunan polanya. Itu luar biasa loh, tinggal cari yang guntingnya oke, pengejarannya oke, dan Jadi semuanya bisa. alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun misalkan kalau aku paksain, aku pengen banget nih chiffon ketemu renda gitu kan, nanti mereka bilangnya ya nggak salah mbak dijahit gitu loh misalkan, pasti aku dikoreksi gitu loh. Kalau mau dibilang kalau hanya hijab, alhamdulillah itu kan nggak perlu penyambungan material dan nggak perlu apa ya, teknik yang begitu sulit lah, artinya cuman gambar. Aku suka misalkan flowery, aku suka roses gitu, itu lebih mudah. Tapi kalau untuk baju kan itu ada rumusnya lah. Misalkan mbak sih mau dijahit Armani silk gitu kan, terus dia ketemu nilai ya kan, nanti agak bilang pak ini PR banget sih ya. Tapi kan kalau penjahit-penjahit yang udah biasa kan sesungguhnya itu mudah ya. Dan amazingly ini yang aku dapetin, lo kok kebanyakan penjahitnya laki-laki ya. Lah benar loh, dan rapi gitu. Enggak dari necinya, dari obrasnya gitu loh, bahkan untuk menyambung misalnya bahan ya, perpis dengan bahan-bahan yang sebenarnya kategorinya sulit itu bisa. Makanya aku dulu kan kalau dikenalnya perempuan lah yang ada di belakang mesin jahit, sekarang tuh most of them itu adalah laki. Tapi aku sih tertarik, aku pengen sekolah lagi nih, karena kan ternyata desain itu kan dia berkembang ya, dan aplikasi yang digunakan juga itu banyak sekali berkembang. Jadi mudah-mudahan saya paham soal materi. Jadi begini, material knowledge aku perlu tahu bahwa misalkan seruti nanti disambung sama renda tuh seruti yang apa
gitu. Kan salutnya ada berbagai macam kelasnya. Atau kan misalkan aku mau main di katun, ya kan, katun polyester. Nah itu kelicinannya seperti apa, gramasinya kayak mana, terus renggang seratnya tuh kayak mana, karena kan nanti bukan mempengaruhi jenis benang dan ukuran jahitan. Berapa lama pertimbang? Sebenarnya lebih lama. Kalau desain tuh mungkin nggak begitu sulit ya. Yang sulit adalah menciptakan skema kemitraannya. Jadi aku mengadopsi sedikit, ya kan, peta apa ya, pilek-pilkada kali ya kalau mau dibilangnya. jadi penguasaan kapitalnya itu kita akan bagi dan kita distribusikan merata sehingga tidak ada yang akan memakan haknya orang lain. Kita kan harus dibikin secara syariah dan jangan sampai, karena kan aku selalu bilang lelah loh ngebersihin harta tuh. Jangan sampai nih hitungan ini itu akan salah-salah nih plotnya. Makanya aku sama bisnis konsultan aku, nah kita tuh duduk, oh bukan, kita nggak pakai DPD, DPC, DPW ya enggak gitu, itu kan banyak politik banget, tetapi sistem pendistribusian kapitalnya akan seperti itu. Dia yang dilihat adalah pencapaian per provinsinya, sehingga kalau misalkan provinsi ini naik penjualannya, otomatis kan yang sudah berkomitmen di awal untuk menjadi, kalau bahasa bisnisnya distributor, dia tetap akan mendapat sharing dari setiap pemasukan yang ada di kabupaten kota sampai ke kecamatan dan kelurahan. Bismillah ya, itu yang harus dirangkum sehingga semuanya berkemanfaatan. Artinya ketika dia bergabung untuk menjadi mitra dengan House of NG, Ejetina Sondak gitu, dan akhirnya ini berkembang, itu nggak